di seleksi beasiswanya? Lancar toh? Alhamdulillah lancar Pak. Doain ya, semoga Tari lulus beasiswa S2 di Australia. Amin. Loh, kok masih batuk-batuk toh, Nduk? Iya nih Pak, heran juga. Padahal Tari udah minum obat warung, tapi nggak sembuh-sembuh. Sekarang badan Tari pegel-pegel sama nyeri-nyeri juga. Paling kamu kecapean aja, Nduk. Yaudah, jangan lupa istirahat ya. Ya Pak. Anakku, gimana tadi ujiannya? Alhamdulillah lancar Bu. Terima kasih ya Bu doanya. Ya, alhamdulillah ya, Dok. Ya udah, sana mandi, udah sore. Ya Pak, Bu, Tari masuk dulu ya mau mandi. Iya. Pak, piye? Seneng gak denger Tari ujiannya lancar? Nanti kalau keterima, Tari jadi orang Australia loh, Pak. Ya seneng loh, melu aku ngene kok. Ya, coba Pak, karepmu wes. Pak, aku lagi mikir, entar lahiran adik uangnya dari mana ya, Pak? Yo, nanti tak usahain, Bu. Pengelahiranmu juga masih lama toh. Yang penting Ibu mikir hari ini mau masak apa dulu. Tapi rasa boros-boros ya, Bu. Sing irit wae. Pak iki lho. Ngirit duit kok malah ngobong duit. Wis lah, Bu, rasa mbas rokok-rokokan. Sing penting saiki aku diwangi gemi wae, Bu. Nek blonjo sing hemat ya, Bu. Wong lauk tahu tempe wae aku ya doyan kok. Halah, Pak. Jadi lanang kok mesti tenan. Lah, Bu, buat digojo sambat. Tari berangkat dulu ya Pak. Ya, Nduk, belajar yang bener ya. Bu. Ya, jadi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum Mas Riza. Halo Pak Bagus, tolong antar saya ke kantor ya. Mau ada rapat nih. Saya kesiangan. Kalau pakai Trans Jogja, takut nggak keburu. Oh iya Mas Riza, saya meluncur. Bu, kalau aku mana ya? Nah, Pak iki lho. Udah ada yang telepon kok malah masih nyari rokok. Oh ini loh Bu. Astagfirullah, Pak. Sehari udah 3 bungkus loh. Apa tinggal bosan? Stop Bu, jangan dibahas ini. Ini ya duitnya nggak belanja. Wes, aku tak pamit sih ya Bu. Assalamualaikum. Salam, suwun, Pak. Bentar kan Mas? Yoi Pak. Makasih ya Pak ya. Ngomong-ngomong nih Pak, merokok sambil berkendara itu nggak boleh loh. Ada undang-undangannya. Dendanya bisa sampai 750.000. Yang penting nggak ketahuan polisi toh Mas. Aman. Bukan soal polisi atau denda Pak. Merokok sambil berkendara itu juga bisa membuat bahaya baik untuk Bapak maupun pengendara yang lainnya. Merokok sambil berkendara itu bisa membuat konsentrasi kita terganggu. Apalagi Bapak tahu kan kalau kita menyetir butuh konsentrasi yang tinggi. Selain itu coba bisa bayangkan Pak, abu yang ada di rokok itu kalau terkena mata Bapak, mata pengendara yang lainnya, bagaimana Pak? Ya wes, lain kali nggak lagi Mas. Baguslah kalau begitu. Oke, saya mau masuk dulu ya Pak ya. Ingat-ingat pesan saya. Sudah senam ngerti apa? Jeng Siti, Iya, Jeng Ayu. kemarin ikut tuh ada acara penyuluhan.
Penyuluhan apa, Jeng? Itu tentang rokok di Cafe Firdaus. Cafe Firdaus tuh di mana ya, Jeng? Itu di Jalan Wiro Brajan. Oh, klinik Firdaus yang buka 24 jam itu ya, Jeng? Iya bener, kemarin itu dikasih tahu kalau rokok gak cuma aktif sama pasif, tapi ada second hand sama third hand kayaknya. Apa itu, Jeng? Kok saya baru denger? Itu kalau second mah ya sama aja kayak pasif, cuman kalau yang third hand itu yang nempel di perabotan gitu. Oh, berarti ngerokok dalam rumah bahaya ya, Jeng? Iya bahaya banget. Alhamdulillah ya suami saya teh nggak ngerokok. Alhamdulillah, suami saya juga udah berhenti setelah saya suruh. Alhamdulillah. Iya mah. Boleh. Ibu, pada belajar apa nih? Bu Dahlia yang lagi hamil cantik banget Bu. Ini loh kalau saya mah ya mau masak kayak cakangkung terus pakai wortel gitu. Jangan lupa Bu Dahlia lagi hamil harus yang bergizi. Lah, Dahlia tiap hari masak tahu, tempe, telur. Kok ini loh ada daging, ayam, ikan. Tinggal milih kok. Iya Bu, emang anak sama suami saya sukanya tuh tempe sama mie. Udah lihat itu hamilnya udah besar ya? Udah berapa bulan? Insya Allah masuk bulan kelima kan, doain ya. Udah 5 bulan, Bu. Berarti udah ketahuan dong jenis kelaminnya. Belum Bu, saya belum periksa lagi ke dokter. Kemarin baru sekali ke bidan waktu saya tahu hamil. Ih, Bu Dahlia polos banget sih Bu. Kalau periksa kandungan itu paling nggak 3 bulan sekali. Jangan irit-irit deh. Udah 5 bulan gimana Bu gerakannya? Pasti aktif banget ya? Jadi ingat dulu pas istri saya lagi hamil. Iya ya Allah, gerakan bayiku tidak seaktif dulu. Ada apa ya? Bu Dahlia, itu pertanyaan Mang Ujang dijawab, gak sopan. Iya Kang Ujang, gerakannya aktif kok, aktif banget malahan. Ya, alhamdulillah deh kalau kayak gitu, Bu Dahlia. Jangan lupa ya rajin-rajin periksa. Iya ibu-ibu, habis ini saya periksa deh. Udah kan, saya beli ini aja. Enggak kebanyakan ibu mie-nya? Enggak Kang. Yaudah deh, 10.000 aja. Diskon buat ibu hamil. Iya Kang, ini makasih ya Kang. Ya sama-sama. Ya, mangga ibu-ibu. Ya, hati-hati. Woi bos, Wih bang, waduh kenapa ini pagi-pagi kau udah jadi begitu? Belum dapat penumpang ya? malahan itu aku habis kena sempat penumpang nih gara-gara merokok pas bawa Bang, motor. itu tuh udah biasa. Orang kayak gitu tuh bakal terus-terusan ade. Lagi ya, kalau dipikir apa sih urusannya buat dia? Kan kagak ada dampaknya juga. Makanya itu kalau dia peduli sama aku sih ya mending bayarin tunggakan kontrakanku sama biaya lahiran istriku kan. Ya bang, kalau itu mah saya juga sama. Tunggakan di mana-mana. Cicilan. Mana sekarang ya bang ya? Kalau ojol sering di prank, sering di order fiktif. Pusing bang pak saya bang. Kalau udah pusing gini nih, emang rokok bang paling mantap. Kamu emang temanku yang paling ngerti lah Iya, bentar. Assalamualaikum. Salam. Walah, bapak toh. Ya lu, Masya Allah bapak, bau banget, bau rokok, ngerokok terus ya? yaudah Tondo, kita taruh belakang sana lo jaganya. Bapaknya capek. Kamu tuh kenapa tuh jam segini masih melek? Panas saja tubuhmu gak fit.
Oh jam segini belum tidur kok. Pak, aku mau periksa kandungan ya besok ke dokter. Soalnya aku khawatir ya Pak. Ini kan usia kandunganku udah 5 bulan. Tapi kok gerakan janinku nggak seaktif dulu. Loh, iya toh Bu? Ya besok Bapak anterin ke dokter. Iya Pak. Masuknya Bu, udah jalan kita. Jadi dok, hasil pemeriksaannya gimana ya? Anak saya laki-laki atau perempuan? Baik Ibu Dahlia, jadi sebelum saya memaparkan mengenai hasil dari pemeriksaan Ibu Dahlia tadi, bagaimana apabila saya awali dengan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Ya. Baik. Jadi di sini pada awal tadi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan oleh Ibu Dahlia kepada saya mengenai usia dari Ibu Dahlia ya tadi. Nah, usia Ibu Dahlia sendiri sudah mencapai, mohon maaf, 41 tadi, benar? Iya dok, benar. Ya, benar. Jadi usia 41 sendiri sudah memasuki usia untuk pada wanita, seorang wanita itu adalah usia yang resiko tinggi untuk mengandung, Bapak dan Ibu. Nah, di sini selain faktor usia juga terdapat faktor nutrisi. Nah, nutrisi dari Ibu Dahlia pada selama mengandung ini apakah sudah mengonsumsi suplemen untuk kehamilan? Kalau suplemen dok, saya belum pernah selama hamil ini dok. Oh, belum pernah sama sekali Ibu Dahlia? Iya, belum pernah. Oh, belum ya. Ya, baik. Kalau bagaimana dengan asupan nutrisi Ibu Dahlia selama sehari-hari selama mengandung ini? Kalau makan, saya sih seadanya dok. Soalnya juga irit buat mau lahiran kan ya dok. Begitu ya Ibu ya. Iya. Emangnya ada apa Dok? Apakah ada masalah dengan janin istri saya? Jadi begini Bapak Bagus, setelah dilakukan pemeriksaan USG kepada kandungan Ibu Dahlia tadi, didapatkan hasil bahwa kurang berkembangnya janin dari Ibu Dahlia. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan USG juga kami lakukan pemeriksaan penunjang lainnya, dan mohon maaf sekali Bapak dan Ibu, tidak ditemukan adanya denyut jantung dari janin Ibu Dahlia, Bapak Ibu. Hah? Tuh jantungnya nggak ada. Kok bisa Dok? Jadi begini Bapak Bagus, di sini sebelum saya memaparkan kembali, selain ada faktor usia dan juga nutrisi dari yang telah dipaparkan sebelumnya pada awal, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah di rumah ada yang memiliki riwayat mengonsumsi minuman beralkohol ataupun merokok seperti itu? Saya sih Dok. Ya, mohon maaf sekali Bapak Bagus. Di sini rokok bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung dari faktor usia dan juga nutrisi yang tadi telah pada awal kita bahas bersama. Nah, di sini mengapa faktor rokok bisa menjadi pendukung dari terganggunya kandungan Ibu Dahlia sendiri? Dikarenakan di dalam rokok terdapat zat yang menjadi penghambat dari penyaluran nutrisi dan juga oksigen dari Ibu Dahlia terhadap janinnya, sehingga akibatnya janin dari Ibu Dahlia ini perkembangannya terganggu, dan sehingga setelah dilakukan pemeriksaan juga tidak ditemukan adanya denyut jantung dari janin Ibu Dahlia, Bapak. Astagfirullah. Apa yang harus kita lakukan Dok? Jadi begini Bapak Bagus, dari hasil pemeriksaan tadi, dari tim kami mengusulkan untuk dilakukan tindakan pengeluaran janin dari janin Ibu Dahlia dari kandungan Ibu Dahlia. Nah, mungkin akan ada beberapa faktor, ada beberapa resiko yang akan dihasilkan dari proses pengeluaran janin ini. Salah satunya adalah
pendarahan dari jalan lahir Ibu Dahlia. Namun jangan khawatir karena tim kami akan mengusahakan yang terbaik untuk keselamatan Ibu Dahlia. Seperti itu Bapak. Lalu bagaimana, apakah dari Bapak Ibu menyetujui untuk dilakukan prosedur ini? Apakah nggak ada cara lain dok yang nggak bahaya buat istri saya? Nggak apa-apa Pak. Tapi bu, Udah Pak, nggak apa-apa. Saya bersedia dok. gimana istri saya dok? Alhamdulillah Bapak Bagus, prosedur pengeluaran janin Ibu Dahlia berjalan dengan lancar. Sekarang Ibu Dahlia sedang dalam proses pemulihan. Apabila kondisinya sudah membaik, saya akan segera kabarkan kepada Bapak ya Pak. Baik dok, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu nih, ikut makan bareng aku sama Tario. Bu, makan dulu yuk bu. Kan Bune belum makan seharian. Ya wis bu, nek ibu ndak mau makan sekarang, nanti tak minta tolong Tari buat nganterin makanannya aja ya bu. Coba tinggal dulu ya bu. Loh, Pak, kok Ibu nggak ikut makan bareng kita? Enggak tahu dong. Pas Bapak ajamu juga ibu diam aja tadi. Ya, gimana ya Pak? Mungkin Ibu masih sedih mikirin almarhum adik. Bapak nyesel temenin ngerokok terus. Masalah bapak sih hidup. Mungkin karena itu juga ibu masih marah sama bapak. Ya, gimana ya Pak? Nasi udah jadi bubur. Ya udah, yang penting Bapak tahu kalau rokok itu nggak baik buat Bapak. Insya Allah, setelah ini bapak akan ngerokok dok. Ya wis, kita makan dulu aja ya. Nanti jangan lupa anterin makan balik dulu. Iya Pak. Mau kemana kamu? Pak Toro. Depan Pak. Rene kowe. Mesem. Tadi toh, aku ndene meh ngopo? Pripun nggih Pak? Belum ada duitnya. Meh alasan apa meneh? Duitnya enteng nggo rumah sakit. Wis 4 wulan. Makane kerja. Ya, nek kerja sih kula nggih kerja Pak. Tapi ya namanya ngojek, penghasilannya nggak tentu. Kadang ada, kadang enggak. Kebetulan juga pengeluaran lagi banyak. Alah, pokoknya saya kudu ono duite. Ya, tapi adanya cuma segini ya Pak. Lah, mung semene. Pokoknya tak enteni tekan minggu ngarep nek urung ono duite, minggat saka kene. Iya Pak, iya. Dileng-leng. Ngerti ra? Woi,
kemana aja lu? Ya ginilah orang baru dapat musibah. Ya gimana ya? Namanya musibah itu wajar. Tapi lu harus ingat, Tari, Dahlia itu harus lu kasih nasi. Bener ya. Kita harus berpikir ke depan. Mana tunggakan kontrakan 4 bulan belum dibayar. Uang gua habis buat bayar pemakaman dan lain-lain. Mana masih banyak pengeluaran yang lain. Tapi pemilik kontrakan nggak mau tahu. Ya bang, kan lu lagi stres nih ya. Sekarang gua kasih obatnya. Ayolah. Hah? Enggak, Dad. Kayaknya aku mau ngurangin rokok. Tari nggak pernah suka kalau aku ngerokok. Makanya kalau aku di dekatnya nggak pernah ngerokok. Tapi kalau aku di dalamnya yang ngerokok terus sih Mas. Yalah, sebatang doang, kagak bakal ngaruh. Ayo, ambil lah. Daripada lu stres ntar. Iya juga sih. Balang doang. Nah, gitu dong. Ibu! Astagfirullah, Tari! Tari, Bapak! Tolong, Bapak! Pak! Pak, Bu, setelah saya lakukan pemeriksaan kepada Tari, sepertinya Tari terdapat gangguan di paru-parunya. Namun untuk memastikan diagnosis, saya akan melakukan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu. Nanti jika hasilnya sudah keluar, akan saya kabarkan secepatnya. Baik, Dok. Ya, saya permisi dulu ya, Pak, Bu. Ya, makasih, Dok. Pak, ikut Ibu bentar. Ibu mau ngomong. Dok, Bapak sama Ibu keluar sebentar ya. Bu, gimana nasib Tari ya nanti? Bapak nggak tega melihatnya. Apa nih, Bu? Lihat sendiri, Pak. Ini semua gara-gara kamu, Pak. Lihat, rokokmu menghancurkan kehidupan kita. Ya, Bapak, Ibu, jadi mohon maaf sebelumnya. Di sini saya mau memberikan kabar yang tidak mengenakan untuk Bapak dan Ibu. Tetapi Bapak dan Ibu harus mengetahui bagaimana kondisi Tari saat ini. Jadi Pak, Bu, dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan kemarin, salah satunya adalah pemeriksaan rangsan. Di sini didapatkan bahwa adik Tari didiagnosis terkena kanker paru-paru. Hah? Kanker paru-paru, Dok? Seberapa parah, Dok? Jadi dari hasil pemeriksaan, Tari terkena kanker paru-paru stadium 3, Pak, Bu. Kok bisa ya, Dok? Kira-kira penyebabnya apa? Jadi Pak, untuk kanker paru-paru sendiri sebenarnya penyebabnya banyak sekali. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan kondisi keluarga Bapak dan Ibu. Apakah boleh? Boleh, Dok. Jadi Pak, apakah Bapak dan sekeluarga tinggal di daerah lingkungan dengan paparan polusi yang tinggi? Enggak sih, Dok. Lalu, apakah Tari bekerja di tempat yang terpapar zat-zat kimia berbahaya mungkin? Enggak juga, Dok. Mohon maaf sebelumnya ya Pak, Bu, apakah Tari seorang perokok atau mungkin Tari tinggal serumah dengan perokok? Saya sih, Dok, merokok. Iya, Dok. Suami saya perokok. Dan bahkan sebelumnya saya juga pernah terkena dampak dari rokok suami saya. Tapi saya kalau ngerokok nggak pernah deket Tari sih, Dok. Iya, tapi apakah Bapak merokok di dalam rumah atau mungkin di sekitar lingkungan rumah? Iya. Apakah Bapak mengganti baju setelah merokok? Enggak, Dok. Nah, jadi Pak, Bu, sebenarnya rokok itu sendiri tidak hanya berbahaya untuk perokok aktif maupun pasif seperti yang terjadi pada Ibu. Nah, residu dari asap rokok itu juga dapat menempel di baju, di perabotan, dan alat-alat rumah tangga lainnya yang akan berbahaya jika terhirup.
Nah, itu dinamakan third hand smoker. Jadi third hand smoker ini juga cukup beresiko dan berbahaya untuk kesehatan kita, Pak. Sari nggak pernah nunjukin gejala kalau dia sakit sih, Dok. Tapi beberapa bulan ini emang batuknya nggak sembuh-sembuh. Dan juga beberapa kali ngeluhkan kalau dia badannya pegel-pegel. Tapi Pak, memang akhir-akhir ini Tari sering mengeluh kalau sesak nafas. Dan Ibu lihat, Tari semakin kurus. Ya, jadi Pak Bu, memang untuk penderita kanker sendiri, terutama kanker paru-paru, gejala yang terlihat itu seperti yang tadi sudah Bapak dan Ibu jelaskan, seperti batuk yang terus-menerus yang tidak kunjung sembuh, lalu nanti ada nyeri dada, dan merasa nyeri tulang, khususnya di sekitar lengan, dada, ataupun di punggung. Biasanya penderita kanker pun mengalami penurunan berat badan yang drastis seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Dok? Jadi Pak Bu, untuk selanjutnya kita akan melakukan tindakan kepada adik Tari. Lalu untuk medikasinya atau perawatannya akan dilakukan kemoterapi dan radiasi. Dan saya mohon untuk Bapak berhenti merokok, karena jika Bapak masih merokok itu akan mengganggu dan memperlambat penyembuhan adik Tari, seperti itu. Saya sudah berniat untuk berhenti merokok sih, Dok. Tapi ya sekedar mengurangi saja. Karena untuk berhenti merokok sulit sekali. Kenapa ya, Dok? Jadi Pak, memang berhenti merokok itu cukup sulit karena memang di dalam rokok itu sendiri terkandung zat-zat yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah nikotin, di mana nikotin ini dapat memicu pelepasan hormon kesenangan dalam tubuh atau biasanya kita sebut dengan dopamin. Nah, hormon kesenangan ini nanti dapat menyebabkan perokok merasa senang, nyaman, dan tenang. Tetapi jika sudah berhenti merokok, perasaan tersebut akan hilang. Disitulah mengapa perokok akan kembali merokok lagi untuk mendapatkan kesenangan dan kenyamanan tersebut. Seperti itu. Lalu apakah ada cara, Dok, untuk saya bisa berhenti merokok? Jadi Pak, ada beberapa cara untuk berhenti merokok. Nanti jika Bapak merasa kesulitan, mungkin saya akan bantu untuk membuatkan jadwal konseling Bapak di klinik berhenti merokok. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, terima kasih ya, Dok. Sisa hidupku dipenuhi sesal dan dosa. Karena kerasnya kepala, kukorbankan keluarga. Seharusnya aku sadari, merekalah yang selalu ada. Merekalah yang berharga. Bukan benda beracun yang kutukar dengan usia. Begitu banyak kebahagiaan yang kubuang hanya demi batang perkara.